warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas B. Perkenalkan, saya Elena Melanda Seren dengan NIM 23080310209 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan ulang materi dari kelompok 5, yaitu materi tentang perhitungan pembagian hasil pendapatan dari bank syariah. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu pengertian bagi hasil di bank syariah. Jadi, bagi hasil ini adalah mekanisme pembagian pendapatan antara bank syariah sebagai pengelola dananya atau mudorib dengan nasabah sebagai pemilik dananya atau sohibul mal, berdasarkan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal. Nah, prinsip utamanya adalah keadilan, transparansi, dan saling menanggung resiko usaha. Berikutnya, berdasarkan PSAK 105 mengatur dua kemungkinan metode pembagian hasil usaha mudharabah. Yang pertama yaitu revenue sharing atau bagi hasil, dan di mana revenue sharing ini berarti bagi hasil dihitung dari pendapatan kotor yang belum dikurangi dengan biaya-biaya, dengan alurnya yaitu pendapatan diterima seperti dari bagi hasil, margin, sewa, dan pemasukan lainnya. Lalu dikurangi hak bagi hasil pihak ketiga, misalnya bagi hasil untuk investor atau mitra lain, ditambah pendapatan operasional lainnya. Contohnya yaitu dari biaya administrasi, denda, dan pendapatan tambahan lain. Lalu dikurangi beban operasional. Beban operasional ini contohnya seperti gaji karyawan, listrik, ATK, dan biaya umum. Nah, kebanyakan dari bank syariah di Indonesia menggunakan revenue sharing karena lebih sederhana dan lebih menguntungkan nasabah. Sedangkan yang kedua ini ada profit sharing. Profit sharing ini berarti bagi hasil dihitung dari laba bersih setelah dikurangi biaya operasional dengan alur sebagai berikut. Di sini alurnya pendapatan diterima seperti dari bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya. Lalu dikurangi beban operasional pembiayaan mudharabah. Contohnya di sini yaitu biaya proses pembiayaan, biaya administrasi, biaya operasional terkait akad, sehingga hasil akhirnya bakal ketemu nih laba atau rugi bersihnya. Jadi intinya bagi hasil dihitung dari laba bersih, jadi nilainya lebih kecil atau bervariasi tergantung biaya. Dalam perolehan pendapatan, terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Nah, yang pertama itu seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari nasabah. Jadi pembiayaan ini sumbernya semua pure dari nasabah. Sedangkan yang kedua ini pembagian pendapatannya berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari nasabah dan sebagian pendapatannya lagi dari modal bank. Nah, di sini ada contoh kasus dengan nasabah mempunyai tabungan mudharabah sebesar 60 juta dan simpanan deposito mudharabah sebesar 140 juta. Lalu kita hitung proporsi dananya, yaitu dengan rumus saldo tabungan dibagi dengan total sumber dana, lalu dikalikan dengan pendapatan yang dibagi. Nah, setelah kita hitung, diperolehlah totalnya 300.000. Setelah itu 300.000 ini dengan proporsi kesepakatan di awal sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, yaitu nasabah menerima 40% dan bank menerima 60%, sehingga nasabah ini memperoleh dari pendapatan bagi hasil ini sebesar Rp120.000 dan bank menerima sebesar Rp180.000.
Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini merupakan sistem pembagian pendapatan antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwa terdapat dua metode utama yang digunakan yaitu revenue sharing yang didasarkan pada pendapatan bruto dan juga profit sharing yang didasarkan pada laba bersih. Nah, proses perhitungan ini meliputi penentuan prinsip, perhitungan pendapatan yang akan dibagi, penentuan sumber dana, dan juga pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal tentunya. Melalui sistem ini, bank syariah dapat mewujudkan transparansi, keadilan, serta kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu antara nasabah dan juga bank. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pembagian hasil pendanaan dari bank syariah. Semoga bermanfaat untuk para penonton dan juga para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.